Pada perkembangan ekonomi dewasa ini, pasar modal memiliki andil yang besar bagi perekonomian suatu negara. Dalam menjalankan fungsi ekonomi, pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana atau lenders ke pihak yang memerlukan dana atau borrowers. Dengan menginvestasikan kelebihan dana yang mereka miliki, lenders berharap akan memperoleh imbalan dari penyerahan dana tersebut. Sedangkan borrowers akan menggunakan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan. Dalam menjalankan fungsi keuangan, pasar modal menyediakan dana yang diperlukan oleh para borrowers, sementara para lenders menyediakan dana tanpa harus terlibat langsung dalam kepemilikan aktiva real yang diperlukan untuk investasi tersebut. Sebelum melanjutkan kepada materi inti, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya dan beserta tugas-tugasnya pastinya. Yang pertama ada Nabila sebagai pemateri 3, dan kemudian ada Brenda sebagai pemateri 1, dan saya selaku moderator, Asa sebagai notulen, Angel sebagai pemateri 2, dan Mas Ivan sebagai audiens. Silahkan para pemateri bisa menjabarkan apa yang telah didiskusikan. Pengertian pasar modal. Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yakni yang pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau investor. Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan lain-lain. Kedua, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrumen. Fungsi pasar modal. 1. Meningkatkan kapasitas produksi. Fungsi pasar modal di Indonesia adalah bisa meningkatkan kapasitas produksi. Kedua, menciptakan tenaga kerja. Fungsi pasar modal di Indonesia adalah bisa menjadi pendorong muncul dan perkembangan industri lain yang dampaknya bisa menciptakan lapangan kerja baru. Ketiga, penambah modal. Fungsi pasar modal di Indonesia adalah dapat membantu perusahaan mendapatkan dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. 4. Meratakan pendapatan. Fungsi pasar modal di Indonesia adalah mampu meratakan pendapatan. Kelima, meningkatkan pendapatan negara. Fungsi pasar modal di Indonesia adalah dipercaya untuk meningkatkan pendapatan negara. Masing-masing dividen yang diberikan kepada para pemegang saham akan dikenai pajak oleh pemerintah. Keenam, indikator perekonomian negara. Fungsi pasar modal di Indonesia adalah bagian dari indikator perekonomian negara. Kegiatan dan volume penjualan atau pembelian di pasar modal yang meningkat dapat memberi indikasi bahwa kegiatan bisnis perusahaan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu pelaku pasar modal. Pasar modal mempertemukan kegiatan menjual saham dan berinvestasi. Tentu ada beberapa pihak yang terlibat yang biasa disebut pelaku pasar modal. Yang pertama adanya pengawas. Namanya pengawas tentu bertugas untuk mengawasi seluruh aktivitas yang ada di pasar modal. Yang kedua ada penyelenggara. Penyelenggara pasar modal sendiri adalah Menteri Keuangan yang menduduki jabatan tertinggi di pasar modal. Tugas utamanya adalah menyediakan fasilitas penunjang perdagangan, lalu mengaturnya dalam sebuah regulasi. Yang ketiga ada emiten atau perusahaan. Pelaku pasar modal yang juga memiliki peran penting adalah emiten atau perusahaan. Yang keempat ada investor. Investor adalah penyuntik modal kepada emiten dengan cara membeli efek atau saham yang diterbitkan emiten. Yang kelima ada pialang. Pialang disebut juga broker, adalah perantara dalam aktivitas jual beli efek. Yang keenam ada pinjaman emisi, bertugas untuk mempertanggungjawabkan efek yang diterbitkan oleh emiten sampai kepada pembeli melalui transaksi di pasar modal. Terima kasih. Kemudian berikutnya mengenai keuntungan di pasar modal. Yang pertama, memulai investasi di pasar modal itu tidak memerlukan modal yang besar. Jadi ketika melakukan pembelian efek, siapapun dapat membelinya, bahkan dengan dana yang terbatas. Seseorang bisa memperoleh 100 lembar saham atau dengan kata lain 1 lot saham hanya dengan minimum transaksi 100.000. Kemudian tingkat keuntungan cukup besar. Kepemilikan efek di pasar modal memberi tingkat keuntungan cukup besar.
dalam hal memastikan bahwa pembelian produk investasi dilakukan ketika harga sedang turun rendah dan menjualnya ketika harga sedang melambung tinggi. Keuntungan inilah yang kerap kita dengar dengan sebutan capital gain. Kemudian, kepemilikan atas produk investasi saham tidak hanya mendapatkan capital gain, melainkan juga mendapatkan kesempatan untuk memperoleh dividen yang dibagikan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga, memperoleh pendapatan pasif. Pendapatan pasif merupakan pendapatan yang diperoleh secara berkala tanpa kita harus bekerja keras untuk mendapatkannya. Dalam instrumen investasi pasar modal, terdapat sejumlah passive income, misalnya di investasi saham. Kita mengenal dividen yang rutin dibagikan oleh perusahaan kepada para investor ketika perusahaan mendapatkan laba bersih. Kemudian yang keempat, nilai investasi bisa terus meningkat. Jika dibandingkan dengan menabung seperti biasa, investasi yang dilakukan di pasar modal jauh lebih menguntungkan. Setiap investor mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat seiring dengan berjalannya waktu atau biasa dikenal dengan sebutan efek compound. Dan yang terakhir, pencairan mudah, praktis, dan fleksibel. Maksudnya, sederhananya adalah jika seorang investor sedang membutuhkan uang secara cepat, maka sang investor bisa segera menjual efek atau produk investasi yang dimiliki. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa likuiditas pada pasar modal cukup mudah dan praktis. Transaksi bisa terjadi hanya dalam hitungan menit dan proses pengambilan uang dilakukan dalam jangka waktu 3 hari saja. Selanjutnya, perlindungan hukum pasar modal. Perlindungan hukum bagi investor menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal dinyatakan bahwa pembinaan, pengaturan, pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur. Yang kedua, perlindungan hukum bagi investor menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK memiliki tugas, salah satunya adalah menegakkan perlindungan konsumen jasa keuangan di Indonesia. Perlindungan konsumen dalam pasar modal selanjutnya akan disebut sebagai perlindungan investor pasar modal karena konsumen sektor pasar modal adalah pemodal atau investor. Yang ketiga, prinsip transparan. Secara universal, prinsip keterbentukan dianut di pasar modal di seluruh Indonesia. Prinsip keterbukaan bermakna sebagai kewajiban emiten, perusahaan publik, atau siapa saja yang terkait untuk mengungkapkan informasi sejelas, seakurat, dan selengkap mungkin mengenai fakta material yang berkaitan dan tindakan-tindakan perusahaan atau efek yang berpotensi kuat memenuhi keputusan pemegang saham atau calon investor terhadap saham karena informasi berpengaruh pada efek atau harga efeknya. Terima kasih. Kemudian berikutnya lembaga yang berkaitan dengan investasi yang ada di pasar modal. Yang pertama itu ada Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam LK merupakan badan yang bergerak untuk mengawasi aktivitas di pasar modal, di mana lembaga ini berusaha melindungi kepentingan investor, emiten, dan masyarakat. Kemudian ada Bank Kustodian, merupakan badan yang menerima harta dan menyimpan seluruh efek, baik dari dividen, bunga, dan hak-hak efek pihak pasar modal. Tidak hanya itu saja, Bank Kustodian ini lembaga yang juga berperan dalam menemukan solusi atas masalah yang terjadi dalam transaksi efek dan menjadi pihak perwakilan nasabah. Kemudian yang ketiga ada Biro Administrasi, merupakan pihak yang bertugas sebagai fasilitator bagi perusahaan emiten dan investor dalam menjalankan kegiatan di bursa efek. Dalam hal ini, Biro Administrasi akan membantu pengelolaan sistem administrasi efek di pasar perdana dan sekunder. Kemudian ada wali amanat, adalah wakil dari investor atau pemegang saham dalam menangani hal yang berkaitan dengan transaksi pasar modal, di mana lembaga ini juga bisa berperan seperti pengacara di mana mengajukan tuntutan hingga ranah pengadilan bila pelaku pasar modal mengalami masalah yang harus diselesaikan melalui jalur hukum. Dan yang terakhir ada perusahaan emiten sebagai lembaga penunjang pasar modal di Indonesia yang tidak kalah penting.
di mana badan ini berfungsi sebagai pihak yang menerbitkan surat berharga dan mempunyai sejumlah portofolio efek untuk diperdagangkan kepada investor. Emiten hadir untuk membuka kesempatan masyarakat dalam berinvestasi sehingga perusahaan mendapatkan modal dan merangka memajukan bisnisnya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada para pemateri telah menyampaikan materi dengan sangat baik. Silakan untuk Kak Asa sebagai notulen untuk bisa menyampaikan kesimpulannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membacakan kesimpulan dari pemateri. Pasar modal merupakan tempat diperjualbelikannya produk-produk investasi seperti reksadana, saham, obligasi, dan lainnya bagi para investor. Pasar modal tidak hanya berperan penting bagi para investor sebagai pemilik produk investasi, melainkan juga berperan dalam turut serta perekonomian negara. Investasi di pasar modal dapat dilakukan dengan cara yang praktis dan fleksibel, serta dapat memberikan berbagai keuntungan. Terlaksanakannya segala bentuk investasi di pasar modal tetap berada dalam pengawasan lembaga terkait oleh negara, sehingga pelaksanaan investasi tidaklah sembarangan, melainkan tetap sesuai pada prosedur yang berlaku. Terima kasih. Terima kasih Kak Asa selaku notulen. Silakan kami membuka satu sesi pertanyaan. Silakan untuk audiens yang ingin bertanya. Baik, izin bertanya, sebelumnya Ya, perkenalkan silakan. saya. Ya, oke. Baik. Sebelumnya terima kasih untuk penyampaian materinya. Saya izin bertanya, sebagai orang awam nih, jika saya ingin memulai berinvestasi di pasar modal, maka jenis instrumen apa yang cocok bagi saya sebagai pemula untuk belajar berinvestasi? Terima kasih. Terima kasih. Silakan untuk pemateri, mungkin ada yang ingin menjawab pertanyaan dari audiens. Baik, mungkin saya akan menjawab pertanyaan silakan. dari Mas Ivan ya. Jadi untuk orang awam dapat disarankan menggunakan investasi reksadana sebagai awalan ya. Karena investasi reksadana itu berbeda dengan investasi lain seperti saham, obligasi ataupun deposito. Reksadana akan membuat pengguna atau nasabahnya berinvestasi dari nominal yang sangat kecil. Namun tidak perlu khawatir karena semua alur investasi sudah diurus oleh manajer investasi di dalamnya. Kemudian risiko reksadana pun cenderung lebih rendah dengan keuntungan yang cukup menjanjikan. Kemudian cara reksadana bekerja itu perlu diketahui. Yang pertama, manajer investasi mulai menghimpun dana dari nasabah. Kemudian yang kedua, banyaknya dana yang dihimpun kemudian akan diinvestasikan ke sejumlah instrumen sesuai dengan kesepakatan. Dan yang terakhir, nasabah akan menerima laporan investasi berupa kinerja produk, komposisi aset, dan portofolio efek. Terima kasih. Bagaimana Mas Ivan? Untuk jawaban dari Mbak Nabila sudah cukup saya terima, tapi masih ada satu pertanyaan lagi. Gimana tuh? Lalu dalam produk investasi reksadana terdapat istilah manajer investasi. Nah, sebenarnya apa sih manajer investasi dan seperti apa perannya dalam investasi reksadana tersebut? Silakan untuk pemateri, jawaban sudah ada atau belum? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Mas Ivan. Ya, silakan. Menurut daripada saya, manajer investasi bertugas dalam memutuskan kapan waktu menjual atau melepas saham atau instrumen investasi yang berkinerja kurang baik, melaporkan hasil investasi. Setelah mengelola dana investor, manajer investasi juga bertugas untuk membuat laporan dan menyampaikan hasil investasi yang sudah dikelola tersebut. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Silahkan untuk notulen, Kak Asa bisa menyimpulkan dari pertanyaan Mas Ivan dan jawaban dari pembicara-pembicara kelompok kita. Silahkan Kak Asa, waktu dipersilakan. Jadi kesimpulan yang dapat diperoleh dari sesi tanya jawab bersama audiens untuk orang awam dapat disarankan melalui investasi reksadana. Karena investasi reksadana berbeda dengan investasi lain seperti saham, obligasi, dan deposito. Reksadana akan membuat pengguna atau nasabah
berinvestasi dari nominal yang sangat kecil. Namun tidak perlu khawatir karena semua alur investasi sudah diatur oleh manajer investasi yang bertugas membuat laporan dan menyampaikan hasil investasi yang sudah dikelola tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada pembicara kelompok dan notulen dan audiens yang memberikan pertanyaan yang sangat luar biasa. Terima kasih juga kepada dosen pengampu kita, Bapak Zainal, yang telah mengajar mata kuliah investasi dan pasar modal. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Harapan kami semoga yang telah dipaparkan dapat bermanfaat untuk ke depan. Karena dirasa sosialisasi tentang pasar modal secara umum telah cukup, maka saya sebagai moderator akan menutupnya dengan pantun. Malam hari nyari cumi, malah ketemu bubur ketan. Cukup sekian presentasi dari kami, sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.